Oke, balik lagi semua. Kita lanjut untuk skill yang ketiga ya. Nah, untuk yang skill yang ketiga kita sebut dengan be careful of appositives. Jadi hati-hati sama yang namanya appositives. Appositives itu sih apa sih? Appositives can cause confusion in structure question. Nah, appositif itu sebenarnya itu adalah kata benda yang terkadang bisa membuat orang yang mengerjakan itu bingung dan seringnya dia disalahartikan sebagai subjek utamanya, padahal bukan. Nah, biasanya apositif itu dia itu datang setelah atau sebelum si subjeknya atau setelah atau sebelum si subjek sebenarnya. Kalau kita lihat contoh di sini, ini apositifnya sesudah ya. Sally, the best student in the class, got an A on the exam. Nah, Sally, si kalau kita bilang Sally, si anak terbaik yang ada di kelas itu mendapatkan skor A di ulangannya, pada ulangan itu. Nah, jadi di sini kita tuh diharapkan untuk mengerti nih, mana yang harusnya jadi subjek utama dan mana yang sebenarnya itu apositif, kayak gitu. Jangan sampai dia ternyata apositif terus kita kiranya dia itu subjek. Oke, nah untuk lebih dimengerti lagi, kita langsung aja ke bagian ini ya. Nah, baru nanti kita ke contoh. Nah, di sini kita bisa lihat cara cepatnya biar kita bisa tahu polanya si apositif itu gimana. Biasanya apositif itu kalau dia jatuh setelah subjek, ya, jadi subjeknya dulu baru apositif, dia itu diambil sama dua koma di sini. Oke, jadi subjek, apositif, baru verb. Jadi kayak contohnya tadi ya, kalau di sini pakai contohnya, Tom, a really good mechanic, is fixing the car. Jadi Tom, si mekanik yang sangat bagus itu, sedang memperbaiki mobil. Kayak gitu. Nah, kalau semisal apositifnya itu di depannya si subjek sebenarnya, dia itu cuma ada satu koma. Dan dia biasanya di awal kalimat, a really good mechanic, Tom is fixing the car. Kayak gitu. Ya, jadi ciri-cirinya kita lihat komanya aja. Kalau positifnya itu setelah subjek, berarti dia pasti diapit sama dua koma. Kalau semisal dia sebelum subjek, ya pasti dia cuma komanya cuma satu aja, kayak gitu. Dan artinya gimana? Kalau secara arti subjek sama positif itu merujuk ke hal yang sama, ya. Coba kita lihat contoh yang ada di atas. Kita balik lagi ya. Kita lihat ke contoh soal yang pertama. Bla bla bla, George is attending the lecture. Nah, karena di sini ada koma yang mengapit satu kata ya, oh berarti ini adalah apositifnya nih. Nah, kalau misal dia diampit dua koma, berarti dia subjeknya pasti di depan. Karena di sini nggak ada sesuatu, ya berarti kita missing subjek. Kita lihat A, B, C, sama D. Kira-kira mana yang cocok menjadi subjek. Teman-teman bisa lihat di video yang pertama ya, apa aja sih yang bisa dijadikan subjek. Waktu itu ada 6 ya. Teman-teman bisa balik lagi ke video pertama untuk tahu yang 6 itu apa aja. Terus yang pertama right now ini nggak bisa ya teman-teman ya karena ini adverb of time jadi dia tidak bisa menjadi subjek. Happily dia adverb juga jadi tidak bisa and see because of the time. Dia juga tidak bisa ya teman-temannya jadi yang paling cocok adalah di my friend. Oke, karena dia noun sendiri ya. Oke, nah kita coba ke yang contoh nomor 2. Oke, kita lihat contoh yang nomor 2, bla bla bla. Sarah rarely misses her basketball shots gitu. Bla bla bla. Sarah itu jarang banget ketinggalan atau jarang banget melewatkan ini apa bukan pukulan ya, bola yang masuk itu loh ketika basketball shotsnya basketball itu ya karena kita lihat di sini ternyata komanya itu cuma ada satu. Nah berarti kalau komanya cuma ada satu berarti dia apositifnya di depan ini ya. Jadi kalau komanya dua berarti apositifnya itu di antara dua koma itu. Kalau komanya satu berarti apositifnya itu ada di depan. Nah, kita coba lihat dari A, B sama D. Tadi ingat-ingat ya, apositif itu bentuknya noun sama kayak subjeknya. Bentuknya tuh noun, intinya dia berarti sama sama si subjek sebenarnya. Sarah. Jadi kita cari yang merujuk ke arti yang sama dengan Sarah. Oke, number A, an excellent basketball player. Oke, bisa jadi pilihan.
D. An excellent basketball player is. Ini bukan ya, karena ada is di sini. Kalau kita pakai is, nanti jadinya double verb atau kata kerjanya menjadi dua, yaitu Mrs. dan is. Jadi nggak boleh ya. Yang C. Sarah is an excellent basketball player. Ini bisa jadi, cuman karena di sini adalah satu kalimat penuh, jadi tidak bisa ya. Karena kita cuma butuh noun aja atau akusatif aja. Jadi kita tidak butuh kalimat penuh. Oke, D. Her excellent basketball play. Hmm, yang ini kurang tepat ya teman-teman ya. Yang lebih tepat itu yang E, an excellent basketball player. Karena kan yang menunjuknya kan Sarahnya kan, bukan permainannya. Kalau yang di ini her excellent basketball play. Jadi permainan bagusnya si Sarah kayak gitu kan ya. Yang kita ajukan, yang menjadi acuan itu adalah Sarahnya. Jadi yang paling cocok adalah jawabannya A. Baik, teman-teman, kalau semisal kecepatan, boleh nanti tanya lagi di kolom komentar ya. Jadi ingat-ingat, aku ulangi lagi, akusatif itu noun yang mana artinya itu sama kayak subjek utama. Nah, untuk lebih gampangnya, teman-teman bisa lihat ciri-cirinya. Kalau semisal dia ada dua koma, berarti akusatifnya itu diampit di antara dua koma dan jatuh setelah si subjek. Kalau semisal komanya cuma satu, pasti akusatifnya itu di depan, baru subjeknya. Oh, dan itu baru ada verb. Oke, jadi ini polanya ya teman-teman ya. Nah, seperti biasa kita coba langsung ke latihannya dulu. Oke, silakan screenshot teman-teman untuk dikerjakan terlebih dahulu. Nanti kita akan langsung bahas. Oke, sekarang kita langsung bahas ya. Number 3 sampai number 10. Oke, number 3. Valentine's Day, February 14, is a special holiday for sweethearts. Kira-kira C atau I? Oh iya, teman-teman masih ingat ya cara jawabnya itu correct atau incorrect. Jadi teman-teman itu diharapkan untuk menjawab apakah kalimat setiap soalnya ini benar atau tidak. Kalau benar correct, kalau tidak benar berarti incorrect. Oke. Yang number 3 itu jawabannya correct atau benar ya. Valentine's Day, yang mana Valentine's itu kan 14 Februari ya, is a special day for holiday for sweethearts. Nah, di sini ada is-nya, ada kata kerjanya, berarti dia sudah lengkap ya. Subjek, di sini akusatif di antara dua koma, dan ini kata kerjanya. Jadi dia benar. Oke, number 4. At long last, the chief executive officer has decided to step down. Kira-kira incorrect atau correct ya? Jadi ini jawabannya incorrect ya. Oke, kenapa incorrect teman-teman? Karena kan di antara dua ini, the chief executive officer-nya ini sama at long last, itu nggak nyambung ya. Dia memiliki arti yang berbeda. Teman-teman ingat ya tadi ya. Jadi akusatif sama subjeknya itu tuh memiliki arti yang sama atau menunjukkan ke arah yang sama. Jadi kayak tadi Valentine's Day sama February 14. Nah itu sama aja kan. Valentine's ya February 14, ya February 14 ya Valentine's Day. Kalau ini at long last the chief sama the chief executive officer itu tidak nyambung artinya. Oke. Terus number 5. Tonight supper, leftover from last night, didn't taste any better tonight than last night. Oke. Makan malam malam ini, yaitu leftover from last night, didn't taste any better tonight than last night. Oke, ini correct ya. Ini jawabannya benar. Oke, jadi si tonight supper-nya atau makan malam-malam ini itu adalah sisa dari makan malam yang kemarin. Oke, did not di sini ada verb ya. Ini diapit dua jadi akusatif dan di sini subjek. Oke, number 6. The only entrance to the closet, the door was kept locked at all times. Oke. Pintu masuk satu-satunya atau pintu masuk only ya, pintu masuk satu-satunya to the closet, the door was kept locked at all times. Saya ulang lah. Untuk nomor 6 ini jawabannya adalah correct atau kalimat ini benar ya teman-teman ya. The only entrance to the closet, satu-satunya pintu masuk ke closet itu yaitu si pintunya ini. Ya, jadi ini tuh akusatifnya. Terus ini ada koma ya. Baru ini si subjeknya, baru ini verbnya. Was kept locked at all times. Jadi benar ya si 7. Okay, in the cold of winter, a wall heating unit wouldn't turn on. Oke, nah in the cold of winter. Masih ingat ya teman-teman ya di skill 2 itu kalau ada preposition berarti tidak bisa menjadi subjek dari kalimat.
Berarti the cold of winter ini tidak bisa menjadi subjek. Jadi walaupun di sini ada apositif, berarti kita masih missing subjeknya yang mana nggak tahu kemana ya, jadi dia incorrect. Oke. Terus, the new tile pattern yellow flowers on a white background really brightens up the room. The new tile pattern yellow flowers on a white background really brightens up the room. Oke, yap, jawabannya correct ya. The new tile pattern, pola di itu new tile-nya itu yaitu si bunga kuning yellow flowers di yang bunga kuning di atas background putih sangat membuat ruangan itu menjadi terang gitu, brighten up the room. Oke, the new tile pattern. Jadi ini subjeknya, the new tile pattern, ini apositifnya dan ada 2 koma di antaranya ya. Oke. Jadi really dan ini verbnya. Jadi benar. Oke. Number 9. The high powered computer Number 9, the high-powered computer, the most powerful machine of its type, was finally ready for use. Oke, jawabannya adalah incorrect. Oke, jawabannya nggak benar. Kenapa ya? Kenapa kok nggak benar? Karena dia komanya cuma satu ya teman-teman. Dia missing point satu lagi. The high-powered computer, koma. Nah, the most powerful machine of its type was finally ready for use. Oke, jadi cuma gara-gara koma dia jadi salah. Iya, karena itu akan membuat bingung si pembacanya ya teman-teman. Jadi kurang koma pun bisa salah. Oke, number 10. A long time friend and confident, the psychologist was often invited over for Sunday. Oke, jawabannya adalah yes, correct. Okay. A long-time friend and confident, the psychologist was often invited over for Sunday. Oke, jadi si psychologistnya itu sama a long-time friend and confident itu orang yang sama. Oke, gitu aja ya teman-teman ya. Silakan kalau misal ada yang belum paham bisa tulis di kolom komentar. Insya Allah nanti kalau pada waktu aku akan balas secepatnya. Oke teman-teman, selamat mencoba.